saya ini susah ya Allah, sesusah-susahnya. Karena yang tahu engkau Tuhan itu hanya saya. Makanya banyak ulama mengatakan semua kata ibadah di Quran itu maknanya ma'rifat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun liya'rifuni. Karena yang dikatakan ibadah menyembah Allah, dan menyembah Allah dimulai tahu Allah itu siapa. Maka awal wajibin alat insan bukan ibadah tapi ma'rifat. Lalu ma'rifatullah itu apa? Ya wilayahnya ulama yang tahu, yang bisa menjelaskan Allah itu siapa. Saya pernah ketemu sama dokter ateis, tanya, Pak Bahak, saya tidak mau Islam selagi Anda tidak bisa menjelaskan tentang konsep Tuhan. Terus saya bilang gini, ini diskusi ala goblok apa ala orang pinter? Ya ala orang pinter, saya ini dokter. Terus saya ngambil gelas tak tumpahkan. Ini tumpah ya, sebabnya apa ya? Anda tumpahkan. Terus gelas ini kalau saya pecah sebabnya apa? Sebabnya Anda pecah. Ya oke, berarti kamu harus bilang bumi ini kenapa wujud? Apa saya harus bilang nggak ada sebabnya atau ada sebabnya? Kalau kamu bilang nggak ada sebabnya, maka diskusi ini menjadi bodoh. Oke, ada sebabnya lah ya. Penyebab itu oleh Islam disebut Tuhan. Maka dalam ilmu mantek sebetulnya kata Allah itu nggak ada. Yang ada Allah, yang ada disebut musabbibil asbab. Al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis la budda min muhdis. Alam ini ada. Kalau ada pasti diciptakan oleh wujud. Tidak boleh sesuatu yang ada diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Fa innal adama la yakhluqu wa la yu'athir. Namanya sesuatu yang enggak ada pasti enggak bisa jadi faktor. Kalau alam ini wujud, pasti faktornya sesuatu yang wujud. Karena faktor ini penyebab, kita sebut faktor yang kausa prima, atau dalam bahasa tauhid disebut musabbibil asbab. Lah itu oleh Islam dinamai Tuhan atau dinamai Allah. Tapi kelirunya dai-dai kadang bilang langsung Allah, makanya mereka enggak paham. Allah itu siapa? Nah sebetulnya Quran itu pakai manhaj yang saya utarakan tadi. Quran itu di awal-awal turun tidak pernah nyebut Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama pencipta. Kemudian setelah surat Iqra, surat Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Bukan Allah fakabbir tapi wa rabbaka. Begitu juga di surat Baqarah awal-awal itu, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Rabbakum siapa? Alladzi khalaq. Ini penting saya utarakan supaya clear bahwa Quran turun itu sesuai muqtadal akal, sesuai psikologi pemikiran manusia. Ketika Fir'aun berdebat sama Musa, itu enggak tanya Allah itu siapa. Kamu siapa Musa? Saya ini utusan Rabbil Alamin. Wa ma Rabbul Alamin? Tuhan Rabbul Alamin itu siapa? Rabbus samawati wal ardi, yang nuhani langit dan bumi. Fir'aun masih bisa ngeles. Kalau Tuhannya langit, Haman dipanggil, ya Haman ibn li sorhal ali abdul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Kalau Tuhan di langit, oke, Haman bikinkan piramida yang tinggi. Nanti saya mau melihat Tuhannya Fir'aun. Tuhannya siapa? Musa. Kalau Tuhan di bumi, kata Fir'aun, ma'alim tulakum min ilahi ghairi. Setahu saya jalan-jalan kemana-mana yang dituhankan saya. Berarti yang jadi Tuhan saya. Akhirnya Musa pakai logika yang sebetulnya cemen. Tapi justru itu yang bisa membunuh argumentasi siapa Fir'aun. Terus Nabi Musa bilang, sudah gini saja, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awalin, yang nuhani nenek moyang kamu. Akhirnya para penggawa Fir'aun menjadi mukmin meskipun ikhtafau imanahu, atau kalau satu orang ya ikhtafa imanahu. Kenapa logikanya? Kalau mbah-mbahnya Fir'aun itu ada, buyutnya ada, nenek moyangnya ada, lalu Tuhannya siapa? Kan Tuhannya baru lahir. Kalau Fir'aun Tuhan berarti mbahnya tanpa Tuhan, buyutnya tanpa Tuhan, karena Tuhannya datang terlambat. Nah, logika itu yang menjadikan apa? Malak, kalau dalam bahasa Quran al-malak, tokoh teras di kaum Fir'aun itu namanya al-malak. Akhirnya mereka akhwa imanan, barokahnya argumentasi yang solid, yang maka yang bisa menolong tadi Pak Huda sempat menyebut saya punya komunitas di UGM. Saya bilang saya itu termasuk orang yang termasuk pemberani. Saya bilang di UI lembaga pendidikan bagus, administrasi bagus, tapi biarkan ulama itu tidak usah administrasi, tidak usah lembaga. Bayangkan kalau orang belajar Islam harus daftar registrasi, baru diajari dosen. Kalau orang kampung mau tanya gimana gue supaya manasik haji saya sah, bayar registrasi dulu, kuliah dulu, baru dapat. Kalau begitu Islam sama juga. Maka biarkan kiai-kiai saya tidak usah punya gelar. Kita berapa kali ditawarin gelar, tapi sama lagi. Kalau saya punya gelar, itu orang mau tanya saya harus lapor, bayar registrasi dulu, terus konsultasi, baru
Barokahnya tidak punya gelar ini dibully ngalor itu seperti ini. Ini nanti saya juga ngaji di Panjunan Bapak. Tahu kalau saya datang di sini, pale-pale saya, pokoknya nanti malam langsung ke Panjunan. Ini perintah. Ya. Terus saya hanya bikin syarat, sementara nggak ada podium, nggak ada acara. Oke, siap, malah enak murah. Saya di sini juga gitu. Kemarin saya bilang ke santrinya Gus Rokib, sementara nggak ada podium, nggak ada apa. Nah, saya berharap Islam ini harus dibawa dengan zaman Rasulullah SAW, yaitu Qul falillahil hujjatul baligh. Dibawa oleh argumentasi yang final, bukan dibawa oleh lembaga. Meskipun kita nanti butuh, saya setuju. Misalnya NU bikin rumah sakit, bikin lembaga, saya setuju. Tapi ini tetap sifatnya itu bangunan. Di mana-mana bangunan itu tidak bisa ngawal iman. Yang bisa ngawal iman hanya hati. Karena iman itu fi'lul qalbi, akidah. Buktinya apa ya teman-teman yang di Korea tadi, karena kecilnya ngaji di musola, ngaji di AI, mereka nggak bisa menerima pikiran Trinitas Kristen, nggak bisa menerima pikiran ateis. Tetap ini di bawah pikiran bahwa Tuhan itu satu dan Tuhan itu wajibul wujud di bawah. Nah, ini yang dimaksud yusabbitu walladzina amanu bil qauli tsabit fil hayatid dunya wa fil asal dia iman pasti al qaulus tsabit. Kenapa dikatakan al qaulus tsabit? Fa innal qaula bil batil la subutalah. Karena ngomentari barang batil itu hakikatnya enggak ada. Pernah enggak ada hakikat kalau Tuhan tidak? Kan enggak pernah ada. Sehingga kalau barang batil istilah Tuhan itu kaburas kalimatan tahsumin afwahim. Kalimat batil itu kalimat yang keluar dari mulut yang tidak menunjuk musamma. Misalnya sampean bilang gini, Gus Baik itu bupati, kenapa enggak ke kantor kabupaten? Wah itu kalimat hoax, wong saya ada bupati kok kamu bilang. Yesus itu Tuhan, itu namanya kalimatul batil. Itu menjadi kalimat karena diucapkan, tapi tidak menunjuk musam. Yang dikatakan kalimatul haqqin adalah kalimat yang benar dan menunjuk musamma. Misalnya Allah itu Tuhan, itu kalimatul haqqin. 1 tambah 1 itu 2 kalimatul haqqin. 2 tambah 2 itu 4 itu kalimatul haqqin. Dan Allah menjamin kalimatul haqqin yaitu tauhid adalah yusabbitu walladzina amanu bil qauli. Sebab itu agama ini dikawal oleh kalimat. Kalimat itu logika yang sehat. Jika orang Islam yang kerja di Swiss, kerja di Jordan, kerja di negara ateis, itu semuanya tetap Islam. Karena Allah menjamin yusabbitu walladzina amanu bil qauli tsabit. Coba kalau kita biasakan umat dilindungi lembaga. Kalau di daerah atau negara yang nggak ada lembaga Islam, mereka tidak bisa hidup. Juga nggak bisa karena bergantung. Tapi uniknya Pak Huda, para profesor yang ngaji sama saya atau ikut kajian itu, mereka setuju. Oke Gus, saya siap ngaji sama Anda dan waktunya terserah Anda. Sekali-kali kita anut dengan ya sudah, mereka sampai sekarang saya kalau ngantor ke Jogja itu nggak ada tanggalnya, semau saya, dan mereka tetap ngaji. Jadi itu satu kemenangan ketidakjelasan melawan kejelasan. Mereka kan biasa jelas disiplin, tapi harus nggak disiplin. Kata saya gini, kebutuhan agama itu 24 jam. Kalau tanya harus prosedur kayak apa umat? Saya akan di pasar itu cegat orang. Gus, leren, gede tak kok. Bujuk kulon itu gede terus ngelantai di noket itu apa jadi terus wajib sholat orang. Wajib, orang bergang lewati adat THT wajib itu jadi mustahab. Ya Gus matur nuwun. Coba kalau kita pakai lembaga daftar dulu, kuliah dulu, terus nunggu dosen yang ahli apa? Baru dapat mata pelajaran. Jadi oke lah kita butuh lembaga, butuh kekuatan fisik. Tapi yang dibawa Allah dan Rasul awal-awalnya adalah qul falillahil hujjatul baligh wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala. Jangan sampai kita punya lembaga besar tapi keropos argumentasi. Saya punya sekian kenangan. Saya pernah ketemu sama beberapa pakar sosiologi. Itu di Uni Soviet. Ya, di Uni apa? Itu terkooptasi 100 tahun oleh komunis. Jadi mereka di basement, di bawah tanah, itu mengajarkan tauhid sama anak-anak. Dan itu berpuluh-puluh tahun sampai ratusan tahun. Diajarkan yang benar itu tauhid, Rasulullah Muhammad adalah Rasul, ini Quran. Itu sembunyi-sembunyi. Nggak ada lembaganya, wong Islam di sana masalah. Nggak ada lembaganya sama sekali. Ketika Uni Soviet merdeka, kelihatan Shadaqallahul Adzim. Negara-negara itu langsung menjadi negara Islam, yaitu jadi Czechia, Uzbekistan, Tajikistan.
Andai kan mereka ketika dikooptasi Uni Soviet tidak belajar al-hujjatul balighah, maka tidak akan menjadi negara Islam. Pertama jadi persemakmuran langsung menjadi negara Islam. Karena yang dipelajari al-hujjatul balighah. Mereka terus belajar tentang tauhid meskipun tidak ada lembaga. Nah, saya ingin Indonesia yang seperti ini terus. Monggo yang mengkaji lembaga ya monggo, tapi tradisi di kampung-kampung lah belajar agama terus. Jika ketika mereka jadi TKI yang bawa Islam termasuk di negara ateis kayak Korea. Makanya ketika mereka minta saya lelang baju karena mereka banyak menghubungi saya, sama. Kalau peci gue sudah mau, sampai hampir saja saya pakai peci putih karena stok peci hitam saya habis. Nah, kalau sama tanya kenapa saya jarang pakai peci putih, itu memang korban fatwa dulu. Jadi Mbak Mun itu Mbak Uda itu kalau ada santri pakai peci putih itu marah. Cung saat GGGD so kaji adol Tegal saya ini kudu 5.000. Itu memang gitu. Terus saya ini ya aku ya yakin ngaku putih itu sunat kata Mbak Mun, tapi ya pondok-pondok Jawa Timur ben tetap sunat kok adatnya ngono. Tapi iki aku kiai sarang kata Mbak. Melarani wong desa haram ta ora? Haram. Kok kaji desa adol Tegal disai betul 5.000. Itu pikirannya Mbak Mun itu indah itu dosa. Karena kelamaan terngiang-ngiang fatwa itu, saya meskipun sudah kaji tetap pakai peci hitam. Tapi kapan-kapan saya juga pakai peci putih. Ini mau cerita saja. Jadi ya nggak apa-apa, memang dari awal nggak wajib. Tapi saya tetap suatu saat pakai peci. Karena memang bangun membolehkan, yang boleh itu Habib sama ya sudah haji. Yang di Pondok Sarang maksudnya, yang datang di sini ya terserah. Maksudnya itu cerita Pondok Sarang. Dan saya kan santri sarang, jadi sama nggak usah ini kan. Jadi ini mumpung ada beberapa guru kita ya, ada Gus Robi, ada Mbak Mat, ada Pak Muda, ada semua. Saya itu paling pede ngomong tuh di depan ahlul ilmi, karena ilmu itu betul diuji. Jadi kebalikan kebanyakan orang, kalau kebanyakan orang ngomong di depan orang awam pede. Kalau saya kebalikan ngomong di depan orang awam nggak pede, takut mereka tidak paham, malah ruwet. Mendingan ngomong di ahlul ilmi. Yang paham setuju, yang nggak paham protes, nggak apa-apa, protesnya ahlul ilmi tetap bagus, karena jadi khazanah keilmuan. Saya berkali-kali cerita, dulu itu pernah hampir ada keputusan orang rokok itu bayar dam, karena pakai cengkeh. Cengkeh itu dalam dunia perkuean itu dianggap pewangi, dalam dunia apa itu wedang ronde itu juga dikasih teh apa cengkeh karena dianggap pewangi. Kalau dianggap pewangi berarti orang ihram rokokan bayar. Tapi itu akhirnya diprotes, dan protes itu bagus karena kalau gitu wong Jumatan sunat rokok karena pakai pewangi. Jadi imamnya rokok sunat atau ya pakai. Karena ada pembanding seperti itu, fatwa itu dibatalkan. Akhirnya nggak jadi difatwakan kalau rokok berjenis pewangi. Karena kalau itu iya berarti yang Jumatan sunat. Tapi tetap saja yang ikhram juga harus hati-hati karena ada unsur apa? Cengkeh, kayak yang di dunia bikin kue itu kategorinya. Pewangi, tanyakan mbak-mbak atau ibu-ibu yang bikin kue. Tuku cengkeh, dan tambah apa? Wangi. Berarti cengkeh berstatus pewangi. Nah itu andai kan tidak ada yang debat, mungkin jadi fatwa masif. Kalau ikhram itu rokok bayar. Tapi resikonya kesunatan bagi yang Jumatan rokok. Karena berarti bahwa jadi memang fatwa itu harus dilakukan. Ilmu loh, tapi syaratnya ilmu. Dulu pernah ada ulama ditanya, kenapa sih mayat harus di depan? Ya hakada wajadna salafan ulama, mulai dulu namanya jenazah di depan. Tapi ada saja ulama yang agak balil kalau dalam dia politik. Enggak, jenazah itu udah imam di belakang juga gak apa. Sampai lihat di kitab Mahali. Wal kaulusani jenazah itu gak harus di depan, di belakang juga gak apa-apa. Fa innal janazah laisat biman zilatil imam. Jenazah kan gak imam, ngapain harus di depan? Ini tidak usah dipraktekkan, nanti dikira aliran sesat. Nanti mu'ituban langsung fatwakan itu aliran sesat. Padahal itu ada di kitab Mahali. Tapi barokahnya kitab itu apa? Ketika kita di Ka'bah, itu nyaman saja nyolati jenazah, padahal jenazahnya di kamar belakang. Coba kalau nggak ada khazanah itu, mungkin kita bingung ini gimana sholat jenazah di Masjid Haram kok nggak ada jenazah di depan. Tapi kita punya takbirnya, boleh jenazah di belakang karena memang dia ada
Tidak iman. Tapi gak usah dipraktekkan, nanti dikira aneh. Tapi itu khazanah ilmu tetap kita pakai. Jadi gak usah dipraktekkan tapi kita pakai. Karena Arab Saudi itu trauma tahun berapa kan ada orang pura-pura bawa jenazah ternyata itu AK-16 terus dipakai nembakin orang di seputar masjid Haram. Semenjak tragedi itu jenazah tidak di depan karena takut kamuflase tadi. Jenazahnya di kamar belah. Itu di kitab mahal itu ada tak tuh. Jenazah itu udah harus di depan buat kausani karena tidak di. Tapi jangan dipraktikkan seolah-olah, jangan dipraktikkan. Tapi tetap harus tahu supaya punya khazanah. Sehingga saya tahu betul Mbak Mabrur masalah Jumatan itu fanatik. Harus diuji jamai. Saya tahu dari Mbak Mun. Itu khazanah. Ya harus kita terima. Meskipun kayak yang lain beda, enggak apa-apa. Mulai dulu ikhtilaful a'immah apa? Kalau madzhab Maliki air dipakai wudu, dipakai lagi boleh. Dipakai mandi junub, dipakai lagi boleh. Alasannya wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Tahuran itu wazan fa'ul. Fa'ul itu lil kasrah. Kalau Allah ghafir sering mengampuni disebut ghafur. Allah syakir sering terima kasih disebut syakur. Allah sering belas kasih disebut rahuf. Berarti ma'an tahura ma'an yutatahharu bihi marratin. Ini air bisa dipakai mensucikan berkali-kali karena tahur wazannya fa'ul. Tapi Imam Syafi'i enggak. Cara berpikir Imam Syafi'i setelah dipakai basuh hadas, hadasnya pindah di air itu. Berarti air itu berhadas. Jadi sudah tidak punya kekuatan mensucikan lagi. Jika dalam fikih Syafi'i dikenal ada mustah. Gak apa-apa, ini khazanah. Kita dengar saja. Barokahnya kita dengar suatu saat kita mengalami kondisi tertentu, ya ikut saja madzhab Maliki. Gak apa-apa, makanya ilmu itu harus didengar, cocok dan cocok. Seperti kritik Pak Uda pada saya harus didengar, cocok dan cocok. Ya gak apa-apa, itu fair. Apa? Fair. Saya punya alasan juga fair, karena di situ tulis kantor bupati. Kalau saya masuk, udah bupati kok masuk. Kecuali digandeng dari depan Pak Uda. Tidak digandeng, berarti nanti lo kok masuk digandeng bupati. Jadi saya mohon sekali, agama ini dimulai dari memaklumatkan diri. Ini penting saya utarakan supaya jelas. Itu anak-anak di UI. Kayak apa susahnya umat kalau konsultasi agama saja harus ke kantor bayar registrasi. Konsultasi kedokteran juga gitu. Makanya banyak yang dokter yang ikut ngaji saya. Oke Gus, saya nanti jadi dokter, punya jam dokter, tapi punya jam kiai. Di luar itu ditanya kayak dengan di jalan saya jawab di mana-mana saja. Lah umat sakitnya ketemu pas di jalan kok jawabnya nunggu besok pas jam buka sedang mati. Sama kan orang yang mustahadah tadi ketemu saya di pasar, masa nunggu sowan. Akhirnya mereka terbiasa, oh ternyata orang yang udah jelas itu jelas toh gitu. Semenjak itu mereka akhirnya akui ternyata ketidakjelasan para kiai itu bagian dari kejelasan tadi. Jadi kita harus punya keberanian menjelaskan kenapa si kiai itu kok gayanya agak jelas. Ya barokahnya agak jelas itu on time, full time. Coba kalau jelas menerima santri hanya jam segini. Terus saya ini biasanya jam 5 itu ngaji fatwa. Kalau maghrib 4:30 saya ngaji fatwa sampai maghrib. Berhubung saya dari akan Gus di sini tadi pagi jam 7 saya ngaji sampai jam 8. Jadi apa itu? Takjil. Karena sore ini saya mau ngaji di sini. Jadi tapi tetap jelas saya tetap ngaji meskipun pakai takjil. Coba kalau kita konsisten jam, kalau enggak jamnya ya berai saja. Dan sehari-hari pergi kan terus berai terus. Jadi ini penting saya utarakan, problem kita adalah setelah NU besar itu terus dilembagakan. Terus kita nganggap lembaga ini segala-galanya. Oke, kita sepakat manfaat lembaga itu manfaat. Oke, manfaat UI manfaat itu. Tapi para penyuluh yang low profil itu yang manfaat karena yang bisa mengawal Islam adalah al-hujjatul baligh wa yusabbitu alladziina amanu bil qauli tsabit. Kaul itu maknanya logika. Karena orang Islam Indonesia diajari ilmu mantek. Hadhil maujudat mesti khalaqahal maujud. Masa hadhil maujudat khalaqahal adam. Itu akal mana saja kan enggak bisa nerima. Ini alam yang wujud diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Itu kan stres semua. Sehingga orang Indonesia yakin hadhil maujudat mesti khalaqahal maujud. Karena maujud pencipta harus bersifat super. Nah, super itu oleh agama disebut wajibil wujud atau musabbibul asbab. Terus mereka di Korea ketemu orang ateis di Uni Soviet. Enggak ada pengaruhnya karena pikiran-pikirannya Uni Soviet, pikiran ateis itu enggak
Enggak kelasnya berhadapan-hadapan dengan pikiran hak. Kama qala Allah Ta'ala bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil mesti fayadmahu fa idza huwa zahid. Barang hak benturan dengan batil, pasti barang hak bisa melumat barang. Yadmahu itu syajatan tabluhud dimak. Saya baca di tafsir Tabari. Ketika barang hak berhadapan-hadapan dengan barang batil, maka barang hak bisa melukai sampai menghancurkan otak-otak. Karena maknanya dimak itu otak. Jadi fayat ma'ruhu fayakunul batil mungkasiron kantisari dimak. Kebatilan itu kan hancur kayak hancurnya otak. Hanya tidak akan hidup lagi karena orang otaknya. Kayak Uni Soviet itu. Kayak apa komunis kuasa Uni Soviet. Tapi orang-orang arim di Uni Soviet bikin gerakan belajar tauhid di bawah apa? Tanah, base camp atau apa basement. Ketika Uni Soviet mengalami persemakmuran, glasnost prehistorika itu, langsung merdeka, langsung menjadi negara Islam. Artinya, laukanu andekan mereka nggak pernah belajar tauhid, nggak mungkin kan jadi negara Islam. Mungkin mereka kadung ateis. Itu barokahnya menjaga argumentasi absolut, yaitu al-hujjatul baligh. Makanya saya mohon sekali, saya matur ke PBN, lah kita jaga pakai lembaga, tapi yang paling bisa menjaga itu al-hujjatul baligh. Dalam tafsir Senawi dikatakan, fa inna hizballahi humul ghalibun. Bil hujjah wal barohin la bisaulah. Masih ingat betul. Yang bisa mengalahkan agama lain hanya al hujjah wal barohin, bukan saulah, bukan kekuasaan. Karena kalau kekuasaan itu fluktuatif. Tapi kalau al hujjah pasti absolut. Karena nggak mungkin argumentasi tauhid kalah dengan argumentasi non. Jadi disebut yusabbitu wa alladziina amanu bil qawli tsabiti fil hayat dunya. Jadi saya tadi sebagai penghormatan saya sama Pak Gubernur, saya ngomong serius, meskipun itu tidak kebiasaan saya. Saya itu memang biasa mikir serius, tapi penyampaiannya agak rileks. Tapi ini serius sebagai bentuk penghormatan saya sama Pak Gubernur. Saya kira ini cukup. Nanti kalau ada yang tanya, jangan curhat. Biasanya orang NU nak takut itu, ya Gus carane ngalim kok jenengan. Ngaku dewi ku reso ngalim nawakku kersane pangeran tidak jawab. Nah, kok carane bodoh tak jawab karena saya pernah bodoh lama jadi carane bodoh harus diwarai. Nah, carane pinter ya menurut pengira. Jadi, yang jelas saya ingin tradisi-tradisi kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namu. Jadi kalimatu haqqin maknanya itu rangkaian logika yang hak. Maknanya rangkaian logika yang hak tadi 1 tambah 1 2 tambah 2 4 itu kalimatu haqqin, rangkaian kalimat yang maknanya hak itu kalimat yang menunjuk musamanya. Memang 1 tambah 1, 2 tambah 2, 4. Nah, itu kalimat haqqin. Yang Tuhan siapa? Allah. Yang Rasul siapa? Muhammad. Muhammad Rasulullah itu kalimat haqqin. Sehingga menjadi kalimat karena menunjuk musamma. Kayak ini misalnya Lata sama Hubal. Ini apa? Oh itu Tuhan. Wah itu kalimat hak. Itu batu yang dipahat. Itu baru kalimat hak. Maka semua kesalahan dimulai dari inhiya illa asma'un samaitumuha antum ma'a ba'ukum. Wong batu yang dipahat kok kamu katakan Tuhan. Ya, akhirnya kamu terjebak bila mengatakan Tuhan. Paham ya? Coba kalau dari awal Lata dan Uzza, wah ini batu ini dari Ponorogo, pemahatnya namanya Zahid, ini harganya segi. Suatu saat ada lebih bagus, wah ini sudah kuno ini, buang aja. Pasti tidak akan disembah. Tapi karena dinamai Tuhan, akhirnya maka semua kesalahan dimulai dari salah penamaan. Nah, sebab itu Allah pertama kali ngajari Nabi Adam wa 'allama Adamal asma, karena sekali salah penamaan itu bahaya. Coba wong sing di bojo gara-gara dari bojo garwo, sigari nowo, sigari jiwo. Aku repot dhewe bojo. Ana wong sing otoriter darani bojo kanca wingking, wis ora tau dilibatno urusan. Nah, saya ini jenis bainahuma, ya udah begitu. Makanya saya jarang pergi sama istri. Istri saya umroh sendiri, haji sendiri saya. Ya kadang-kadang bareng. Sama yang tahu lah, tentu jam barengnya suami istri kapan. Karena tadi saya itu mangkal sama istilah garwo, sigari jiwo. Wong darani bojo, wah sama narone bojo padha karo mati. Lagi tinggal tolong dino kelakaan. Jadi salah penamaan. Kok seneng cawe itu sing ra jelas solihae gak jelas terus itu cinta mati. Cakup kula menek seneng nanti kono. Jadi Allah itu mengkritik manusia itu karena inhiya illa asma'u sampai semua antum. Terus Allah mengajari kita tradisi mantek. Jika kalimat itu tidak benar, maka dinamai kalimat karena takhruju min afwahihi. Misalnya saya bilang gitu, Fir'aun itu Tuhan.
Kalimat Fir'aun itu Tuhan adalah kalimat karena keluar dari mulut. Tapi tidak ada artinya karena tidak sesuai fakta. Makanya Allah kalau ngendikan kaburas kalimatan takhruju min afwahim yaquluna illa. Ayat-ayat seperti ini jarang yang mengkaji. Makanya saya tadi mengatakan, pertama kewajiban seorang alim adalah memaklumatkan ilmu. Dengan dimaklumatkan orang mau belah. Tapi enggak, kata orang alim kok bikin plang saja enggak mau. Saya enggak bisa disalahkan, bodoh saya ada plangnya LP3 ya, lembaga kajian Quran. Kalau udah enggak bisa disalahkan, jelas ditulis bupati. Jadi yang nyari jelas di situ, bukan di talun. Ini karena banyak temannya bapak saya dulu sering diceritain Haji Bagrun itu banyak anak talun sampai sekarang banyak muda bisa. Tapi ini kalau pertemanan kemudian dikonversi harus mau diundang itu mulai tidak ikhlas. Jadi syaratnya ikhlas, ya berteman saja, tidak usah ngatur-ngatur. Ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.